Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Kita bertemu kembali di dalam program Sapa Senja. Hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan di dalam Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-10 sampai dengan 14. Firman Tuhan berkata demikian. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi yang dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, 4 hari menjelang Natal, tanggal 25 Desember yang akan kita rayakan sebentar lagi, dan itu kita rayakan di seluruh dunia ya, bukan hanya di Indonesia saja. Nah, kita bersyukur bahwa kelahiran Tuhan Yesus Kristus itu diperingati setiap tahun, dan meskipun dalam keadaan yang tidak kondusif ya di seluruh dunia ya, tetapi kita bersyukur kita masih bisa merayakan Natal, terkhusus buat gereja kita kemarin tanggal 19 Desember. Nah, hari ini saya akan membagikan dua hal kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul kemuliaan bagi Allah. Di dalam Lukas pasal 2 ini kita menemukan ada sejumlah gembala yang didatangi oleh malaikat. Dan singkat cerita, malaikat itu mengatakan bahwa hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Yesus Kristus di kota Daud. Lalu kemudian datanglah bersama-sama para malaikat itu bala tentara surga yang begitu banyak, lalu mengatakan kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Ada dua kebenaran utama yang dapat saya pelajari dari ayat 14 ini. Yang pertama, firman Tuhan dikatakan di sana, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, esensi Natal yang utama adalah kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Ya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kata kemuliaan dari kata doksa yang berarti kemegahan, cahaya, hadirat Allah, bisa bicara juga surga, atau juga bisa didefinisikan mengatakan sesuatu kebenaran, ya, mengatakan sesuatu kebenaran. Jadi kalau kita mengatakan sesuatu yang benar, maka itu adalah sebuah kemuliaan, kehormatan, ya, singkatnya begitu. Nah, di sini saya menemukan ada 3 arti penting dari kemuliaan bagi Allah. Yang pertama, di sana dikatakan ketika firman Tuhan mengatakan kemuliaan bagi Allah, maka di sana ada penilaian atau pandangan bahwa Tuhan bersemayam di tempat yang maha tinggi, bahwa Tuhan berada di tempat yang paling tertinggi di antara apapun yang ada di dunia ini. Ya, ini bicara opini atau pandangan bahwa ada suatu pribadi yang posisinya melebihi apapun di dalam hidup setiap orang di dunia ini. Ya, jadi ini harus kita percaya betul bahwa ada satu pribadi yang memegang segala sesuatu di dalam hidup kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Hal yang kedua, pendapat atau perkiraan seseorang terhadap sesuatu hal. Jadi ketika orang mengatakan kemuliaan bagi Allah, maka sesungguhnya orang dapat berpikir bahwa ada sesuatu yang luar biasa yang tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata, yang itu memang ada dan hidup di dalam kehidupan kita. Ya. Jadi yang dimaksud dengan perkiraan atau pendapat. Tetapi meskipun artinya di sini hanya perkiraan, tetapi sesungguhnya bahwa perkiraan yang diperkirakan itu adalah sebuah kenyataan. Artinya apa yang kita pikirkan tentang Allah di dalam kemuliaannya, di dalam surga, bahwa itu benar-benar real dan ada. Dan ini dibuktikan dengan kelahiran Yesus Kristus di dunia. Hal yang ketiga adalah keadaan yang mulia. Jadi ketika malaikat itu berkata, kemuliaan bagi Allah yang maha tinggi, sesungguhnya apapun yang Tuhan kerjakan, khususnya dalam hal ini kelahiran Yesus Kristus di dunia, itu untuk hormat kemuliaan bagi Allah, tidak untuk ditujukan siapa-siapa. Ya.
Jadi dari 3 hal ini kita dapat pelajari bahwa sesungguhnya ada suatu pribadi yang berdaulat penuh atas hidup kita orang percaya. Kalau Tuhan berdaulat penuh atas hidup kita, apalagi yang kita mau khawatirkan, apalagi yang kita mau resahkan di dalam hidup ini. Karena kita percaya, malaikat saja berkata, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Ini juga menjadi suatu dorongan bagi kita orang percaya di dalam kita bekerja, di dalam kita melakukan aktivitas kita, di dalam kita merayakan Natal. Hendaklah apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan itu hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kenapa? Karena hanya Dialah satu-satunya pemilik kemuliaan tersebut. Itu hal yang pertama Bapak Ibu. Hal yang kedua, firman Tuhan berkata di dalam ayat 14 bagian B, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Jadi esensi Natal yang kedua adalah damai sejahtera di bumi. Kalau yang pertama tadi kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, hal yang kedua adalah damai sejahtera di bumi. Nah, kata di bumi itu bisa berbicara tanah, bisa berbicara manusia, bisa berbicara dunia pada intinya lah ya. Kita yang hidup di dunia ini. Nah, damai sejahtera. Kata damai sejahtera itu memiliki arti bahwa keadaan ketentraman secara nasional, artinya secara general, secara umum. Jadi ketika kita berada dalam titik damai sejahtera, sesungguhnya keadaan kita berada di dalam keadaan tenang, damai dan aman. Ya, itu bicara nasional, ya, bicara antar hubungan antara sesama kita dengan siapapun. Tetapi hal yang kedua adalah arti dari damai sejahtera itu adalah keadaan damai secara personal atau individu, ya. Jadi kita merasakan damai di dalam kehidupan kita. Kelahiran Yesus Kristus hendaknya itu menjadi damai di dalam hidup kita. Karena malaikat berkata, damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Apa gunanya Anda hidup kalau kita tidak hidup di dalam kedamaian? Ya, sia-sia. Sekaya apapun kita kalau hidup kita nggak tenang, ya rugi, ya. Rugi besar. Oleh karena itu firman Tuhan ini sangat benar sekali bahwa ketika Tuhan Yesus datang ke dunia, Dia membawa kedamaian bagi setiap insan yang berkenan kepadanya. Hal yang ketiga adalah keadaan diberkati orang-orang kudus setelah kematian. Jadi sesungguhnya damai sejahtera di bumi bukan hanya berlaku saat kita hidup di dunia ini, tetapi bahkan berlaku ketika kita sudah dipanggil oleh Tuhan di dalam kekekalan, ya. Maka damai sejahtera itu akan tetap ada. Karena damai sejahtera di sini kata yang dipakai adalah Irene, ya. Kita bersyukur ada Ci Irene. Ya, jadi Irene itu artinya damai sejahtera, keadaan tenang, damai, sukacita, ya. Sukacita. Bukan sukacita yang sembarangan, tetapi sukacita yang memang kita peroleh daripada Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, 2 hal utama tentang kemuliaan Allah, tentang Natal yang akan kita peringati sebentar lagi adalah kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, ya, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat buat kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.